kuis prosedur ekspor. Jadi kalau tadi ada dokumen-dokumen ekspor, ada dokumen-dokumen ekspor impor, itu tadi ada yang namanya macam-macam ya. Ada apa aja tadi? PIB, invoice, Certificate certificate of origin, betul. Quality. Of quality, betul. Nah, itu semua ada yang bentuknya standar, ada yang bentuknya juga tidak standar ya. Kalau yang bentuknya standar, contohnya apa? yang wajib PIB. PIB itu bentuknya standar dari sananya ya. Tapi kalau selain PIB, misalnya invoice, apakah bentuknya standar? Enggak, Bu. Tidak ya, setiap perusahaan beda-beda, betul. Ya. Ini kuis prosedur ekspor kita, tampilannya kayak gini. Yang pertama ya, syarat-syarat untuk melakukan ekspor bagi perusahaan atau perorangan harus telah memiliki apa? B. SIUP, SIUP, TDP, SIUP, TDP, Dan NPWP. Iya, betul. Harus ada SIUP, TDP, dan TDP, TDP. dan NPWP ya. Yang paling penting ada NPWP-nya. Kalau untuk perusahaan itu harus ada SIUP-nya sama TDP ya. Tapi kalau misalnya dia perorangan itu harus ada NPWP aja udah cukup. Jadi kalau untuk ekspor, ini teman-teman lihat ya, untuk ekspor itu bisa dilakukan oleh perorangan. Tapi kalau untuk impor itu tidak bisa dilakukan perorangan. Impor itu harus badan hukum ya. Nah, atau melalui barang kiriman. Barang kiriman itu misalnya melalui e-commerce. Jadi kalau melalui e-commerce itu importirnya adalah perusahaan e-commerce-nya. Nah, sedangkan kalau untuk ekspor itu bisa perorangan maupun perusahaan, ya. Syaratnya NPWP aja kalau untuk perorangan. WP, Bu. Kirain tadi. Kedua, prekursor adalah barang ekspor. Digolongkan ke barang yang mana nih kira-kira? Dibatasi, Bu. Yang dibatasi. Ya. Apa sih prekursor? Ada yang tahu? Prekursor itu, Bu. Prekursor. Ya. Dia kayak produk-produk kayak rokok-rokok gitu, tembakau atau narkotika. Nah, iya. Benar. Jadi setahu saya, Bu, ada yang kayak macam-macam narkotika itu, Bu. Kalau tembakau kayaknya bukan, Bu. Bukan, betul. Kalau tembakau, Dia zat. cukai dan tembakau itu masuknya ke dalam barang yang kena cukai, bukan kena bea masuk ya. Dia kenanya cukai. Maaf, Bu. Yang kena cukai itu ada dua. Saya udah lupa, Bang. Lupa Nggak ini. apa-apa. Udah kayak jarang kali nih lihat teksnya, Bu. Nggak apa-apa. Kalau cukai itu ada dua barang yang dikenai. Apa aja, tahu nggak? Golongan Tahu apa aja yang dikenakan cukai? senjata. Senjata nggak dikenai cukai. Yang kena cukai yang biasanya dihisap itu ada tulisannya barang ini Liquid ya. Yang liquid juga ada, contohnya apa? Alkohol, itu bayar cukai. Ya. Rokok juga itu bayar cukai. Jadi kesenangan yang merugikan orang lain itu kena cukai ya, rokok dan alkohol. Tapi selain itu yang dikenakan bea masuk atau bea keluar ya. Tapi nggak semuanya, nggak semua barang dikenakan bea keluar. Nah, prekursor yang di sini ini adalah bahan-bahan pembuat dari narkotika. Ya, sebetulnya prekursor bisa digunakan untuk hal-hal lain, misalnya membersihkan alat-alat elektronik dan sebagainya ya. Tapi karena dia juga berfungsi ganda, yaitu menjadi bisa digunakan untuk untuk narkotika, maka dia sangat dibatasi, gitu ya. Nomor 3, binatang liar dan tumbuhan alam adalah barang ekspor, digolongkan sebagai apa?
Barang yang dibatasi ekspor. Yang dibatasi ekspornya. Dibatasi ya. Karena Dibatasi ekspor. betul. Ini bukan daftar binatang liar atau tumbuhan yang binatang liar yang mau punah, bukan yang itu. Ini cuma binatang liar aja. Dia dibatasi. Kalau yang mau punah itu udah hampir dilarang kecuali dia memperoleh izin gitu. Dibatasi itu apa sih bedanya sama dilarang? Boleh tapi ada batasnya. Betul. Boleh tapi ada batasannya atau harus ada izinnya gitu ya. Kemudian kebijakan perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan untuk memperluas akses pasar melalui perdagangan. WTO. Ya. WTO ya. Pasti teman-teman tahu di mana markas utamanya WTO. Di New York, di WTC, World Trade Center. Pasir laut adalah barang ekspor digolongkan ke dalam barang yang Dilarang. Nah, sekarang dilarang ya. Dulu dia termasuk yang dulu dia masih dibatasi atau diatur. Sekarang termasuk yang dilarang. Pengelompokan barang ekspor terdiri dari 3 jenis kelompok barang, yaitu Dibatasi, dilarang, dan bebas. ya, dibatasi, dilarang, dan bebas ya. Mana yang lebih banyak, yang dibatasi atau dilarang atau yang bebas? Dibatasi. Dibatasi, Bu. Berdasarkan kode HS. Dilarang. Yang paling banyak itu yang bebas, yang dibatasi itu cuma ada daftarnya. Yang dilarang juga ada daftarnya, tapi nggak sebanyak yang bebas. Jadi yang bebas itu tidak dibuat daftar. Kenapa? Karena terlalu banyak. Jadi yang dibuat daftarnya hanya dan dilarang. Hampir kebanyakan barang ekspor itu bebas. Ya, bebas. Kecuali barang-barang tertentu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ada yang tahu contohnya yang dibatasi apa aja? Tekstil. Minyak mungkin, Bu. Kopi. Ya, termasuk. Kopi kayaknya nggak dibatasi ya. Rotan termasuk yang dibatasi, betul. Ya, karena kalau minyak harus dibatasin, takutnya nanti kita kekurangan gorengan di pinggir jalan kan bahaya ya. Ya, gitu, Bu. ETPIK, PIK diterbitkan oleh ini apa ya? Lupa. Ekspor terbatas Perdagangan luar negeri, Kementerian Perdagangan. Apa ya ETPIK? Saya lupa. Ada yang tahu ini apa ini? Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Karena kalau ETPIK itu dia kayak kehutanan lah, Bu, kehutanan. Oh, barang-barang kehutanan Daftar ya. produk industri kehutanan. Nah, pinter. Siapa tuh yang baru buka Google tuh? Tadi ya baru buka ya. Oke, lanjut. Produk kehutanan yang dilarang ekspornya yang mana? Kayu gergajian. Kayu gergajian. Kenapa dilarang? Ada di list, Bu. Ya, ada di list. Kira-kira kenapa sih kayu harus dilarang? Karena nanti hutannya rusak, Bu. Betul. Gundul. Terancam punah, Bu. Betul. Jadi kalau masih kayu gergajian atau yang belum diolah, itu dia masuknya dilarang. Tapi kalau kayunya udah diolah, jadi plywood, jadi macam-macam, itu masih diperbolehkan. Asalkan dia tidak merusak ya, terlalu banyak gitu, atau sampai kekurangan produk dalam negerinya. Persyaratan pengeluaran barang kiriman ke luar negeri tidak boleh melebihi berapa? Rp300.000. 300 juta. 300 juta. Iya, 300 juta. Bu, dikira 300.000. Kalau 300.000 mah langsung habis ini. Ini maksudnya barang kiriman ini, tahu kan teman-teman apa bedanya barang kiriman? Saya belum lihat nolnya ada berapa, Bu. Barang kiriman apa kira-kira barang kiriman? Ada yang tahu?
Barang Barang yang ingin kirimkan ke tempat luar daerah, Bu. Apa bedanya sama barang dalam kontainer yang langsung satu kontainer dikirim? mungkin ini pakai agent kali ya, Bu? Ini adalah barang, kalau kita sebut barang jasa titipan pos dan sebagainya. Oh, Jadi ya entah melalui kurir, entah melalui JNT atau PT Pos dan sebagainya, itu kita sebut sebagai barang kiriman. Beda dengan barang yang melalui ke satu kontainer. kontainer. Ya, jadi kalau misalnya barangnya dalam satu kontainer pasti lebih dari 300 juta. Cuman ini kita bicara soal barang yang kita titipkan melalui jasa-jasa tadi agen ya. Bukan agen forwarding, tapi agen pengusaha jasa titipan atau jasa pos ya. Iya, Bu. Itu kita sebut sebagai barang kiriman. Jadi barang kiriman itu yang melalui jasa titipan. Kemudian barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Kecuali kena Kopi. ya, betul ya. Kopi. Jadi CPO kena nih bea keluar. Supaya CPO itu apa ya? Ada yang tahu CPO? Apa sih? CPO apa ya? Googling dulu. Crude palm oil, Bu. Di Jadi Google. artinya apa? Minyak, Bu. Minyak apa? Minyak, Bu, minyak. Minyak palm. apa? Minyak 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 palm. palm itu Bahasa Inggris. apa? Sawit, Bu. Minyak, Sawit. Bu. Minyak Minyak. kelapa sawit. Sawit itu Bener. kelapa sawit, iya, Bu. Betul. Betul ya, minyak goreng, minyak kelapa sawit. itu Ibu, CPO. boleh nanya nggak? Boleh. Kenapa kok hutan-hutan sekarang tuh banyak ditebang terus ditanam kelapa sawit, Bu? Itu pertanyaan bagus ya. Tapi memang ada, kalau pemerintah kan pengennya supaya lahan-lahan seperti itu sifatnya produktif ya. Jadi bukan cuman pohon-pohon aja yang tidak produktif, tapi pohon tapi juga bisa memberikan nilai tambah untuk manusia gitu ya. Kalau akhirnya jadi memang istilahnya dulu kan kita ada yang namanya keanekaragaman hayati gitu ya. Intinya sih banyak sekali varietas yang ada di Indonesia, tapi dengan banyaknya hutan-hutan yang ditebang dijadikan produktif sesuai dengan jenis-jenis tumbuhan yang dianggap lebih ekonomik buat manusia, bernilai ekonomis, maka ya akhirnya seperti itu memang. Itu Oke, ya. Bu. Kemudian Iya, Bu. kakao biji kena ya bea keluar ya. Tahu kakao itu apa? Coklat ya, Bu. Coklat, Bu. Coklat, betul. Coklat. Tapi kalau coklatnya udah Buah coklat, coklat, Bu. ya jadi yang kena itu kalau masih biji. Tapi kalau coklatnya udah diolah, misalnya kayak Silver Queen gitu ya, buatan Indonesia, misalnya dikirim ke luar negeri, itu enggak. Tapi kalau masih biji itu masih kena. Jadi itu tujuannya apa sih? Kenapa berbeda bentuk olahan itu berbeda juga bea keluarnya? Gini, Bu. Dia kalau kakao bijinya itu kayak bentuk mentah yang belum jadi coklat gitu. Makanya dia dibuat harga yang lebih mahal dibandingkan kayak proses pengolahan. Ya, Kalau dia diolah, Bu, udah ada made in Indonesia-nya mungkin gitu kali, Bu. betul. Meningkatkan UKM, Bu, juga. Betul. Ada lagi? Meningkatkan UKM, memberikan employment ya. Jadi ada tenaga kerja yang diberdayakan untuk pengolahan daripada kalau semuanya masih bentuk mentah. Jadi pemerintah membuat beberapa layer, dilarang, dibatasi sampai bebas gitu ya. Kalau misalnya bentuknya olahan yang sudah jadi itu umumnya bebas gitu. TDUP dan SIUP tidak sama maksud dan tujuan perizinannya. Apa jawabannya? True atau false? Betul atau salah? Salah.
Salah ya? Iya, Bu. Salah ya, teman-teman ya. Karena TDUP dan SIUP itu sama-sama sebetulnya untuk dapat izin usaha dari perdagangan ya. Yang beda itu TDP, tanda daftar perusahaan, itu beda sama SIUP. Tapi kalau TDUP dan SIUP itu sama. Kalau sekarang malah TDP udah sama juga dengan NIB ya. Nanti kita bahas. Barang yang diatur tata niaga ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang terdaftar. Betul atau salah? Betul, Bu. Betul ya, supaya bisa diatur, maka eksportirnya harus terdaftar. Contohnya barang prekursor misalnya gitu ya, eksportirnya harus tertentu. Nggak bisa sembarang eksportir mengimpor barang, mengekspor atau mengimpor barang itu. Association of Coffee Producing Countries telah dibubarkan tahun 2001 diganti dengan International Coffee Agreement. Betul atau salah? Sepertinya menurut saya false, Bu. Ada yang lain? Seingat saya ini true, ini betul ini kayaknya. Kayaknya. True ini true. Betul. 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 Iya, Bu. True. Bukannya Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) didirikan oleh Kementerian Perindustrian, betul atau salah? Betul. Ini industri kehutanan kok oleh Kementerian Perindustrian. Harusnya kementerian apa nih? False. Kehutanan. Kehutanan dong. False. False ya. Nota persetujuan ekspor dikeluarkan oleh Bea Cukai. Betul atau salah? Betul, Bu. Betul. Ya, Betul, pokoknya betul, persetujuan ekspor, persetujuan impor itu dikeluarkan oleh Bea Cukai sebagai badan yang mengawasi lalu lintas barang. Pre-export notification atau notifikasi sebelum ekspor. Jadi sebelum ekspor udah dinotifikasi nih. Adalah pemberitahuan persetujuan ekspor prekursor yang disampaikan kepada instansi yang berwenang di negara tujuan ekspor. Sebenarnya yang di teks itu, Bu, true, Bu. Tapi ternyata jawaban sebenarnya di learn ini false. Iya, karena di sini ada tulisan prekursornya. Berarti false, Bu. Iya, notifikasi pre-ekspor itu sebetulnya semua persetujuan semua barang, nggak cuman barang prekursor. Seingat saya ada yang perbedaan gitu, satu kata ditambahkan atau Ya ini. Jadi ini akhirnya jadi false. Aslinya kalau nggak ada prekursor ini udah benar. Jadi persetujuan ekspor di negara tujuan ekspor gitu ya. Tarif atau duty atau beban pungutan yang ditarik pada saat suatu barang melintas suatu wilayah pabean. Tarif adalah beban pungutan yang ditarik pada saat suatu barang melintasi suatu wilayah pabean. Betul atau salah? melintasi suatu wilayah pabean. Ini betul ya? Betul, Bu. Beban pungutan yang ditarik pada saat suatu barang melintasi. Jadi setiap kali barang melintasi kita, dia udah kena tarif gitu ya. Jenis bahan galian golongan C selain pasir, ini pasir ya bukan pasar, tanah, topsoil harus diverifikasi, betul atau salah? Betul. Betul, harus dicek ya, benar atau salah. Soalnya jangan sampai karena topsoil itu pasir ya, itu juga termasuk yang dilarang. Jadi itu harus dicek betul, jangan sampai keluar. CITES adalah suatu perjanjian internasional mengenai perdagangan jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Betul, Bu. Betul, ya. Bu. Ini termasuk barang yang barang bebas atau barang dilarang? Dilarang. Dilarang, Bu. Dilarang ya. Larang.
Badan Otoritas Pengelola atau Manajemen Authority CITES di Indonesia adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Salah. Salah ya harusnya? Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Iya, kehutanan ya harusnya ya. Ini termasuk bagian dari kehutanan. Nah, itu jenis-jenis barang. Jadi kalau teman-teman lihat untuk prosedur ekspor itu syaratnya jauh lebih mudah daripada nanti kita belajar prosedur impor. Kalau tadi itu kita sebutkan ya bahwa untuk ekspor itu bisa badan usaha dan atau perorangan. Tapi kalau untuk impor itu selalu harus badan usaha. Kemudian syaratnya untuk ekspor itu untuk badan usaha aja cuma 3, TDP, SIUP, sama NPWP gitu ya. Nggak usah macam-macam lagi gitu. Sedangkan kalau untuk impor jauh lebih banyak lagi persyaratannya. Mulai dari nanti invoice, packing list, bill of lading, persyaratan dokumennya jauh lebih banyak dibandingkan persyaratan untuk ekspor. Kalau untuk persyaratan untuk ekspor itu persyaratannya jauh lebih sedikit. Tapi walaupun dibuka, ekspor itu dibuka dan didorong, tetap juga ada pembatasan-pembatasan. Jadi kita mengenal 3 jenis barang yang diekspor, yaitu jenis yang bebas, kemudian dilarang, dan dibatasi ya. Jadi ada jenis-jenis barang yang mencakup 3 itu. Sedangkan kalau untuk impor itu selain dibatasi ada juga yang diatur. Kalau untuk ekspor itu cuma 3 jenis barang, jadi dibatasi dan diatur sama. Tapi kalau untuk impor itu kategorisasinya menjadi 4. Ada diatur dan dibatasi. Jadi kalau dibatasi itu fungsinya adalah kuota, sedangkan kalau diatur itu salah. Kalau dibatasi itu, oh ya benar, dibatasi itu batasannya adalah kuota, sedangkan kalau diatur itu harus melalui eksportir atau importir yang terdaftar gitu ya. Jadi ada tipe-tipe jenis barang berdasarkan kategorisasinya. Gitu. Kalau untuk mau ekspor. Ya, walaupun sebenarnya secara umum kebanyakan barang yang bisa kita ekspor itu sebetulnya barang yang termasuk kategori yang mana? Sarah, termasuk kategori mana? Kira-kira kalau barang yang mau diekspor itu dari 3 kategori itu? Bebas nggak, Bu? Bebas, betul. Kategorinya kebanyakan adalah bebas. Tetap ada barang yang dilarang dan dibatasi. Tujuannya barang yang dibatasi dan dilarang itu untuk melindungi kepentingan nasional. Gitu.